Selanjutnya kita akan memasuki acara diskusi. Dipersilakan kepada teman-teman peserta untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau komentar. Saya ingatkan kembali, ada dua kategori untuk pengajuan pertanyaan. Yang pertama akan dibacakan oleh saya, dan yang kedua dengan teman-teman mengaktifkan audio dan video sendiri. Sudah ada di chat di bagian atas, ada ketentuan pengiriman pertanyaan, silakan di-scroll ke atas. Untuk pertanyaan yang akan dibacakan oleh moderator dengan format pertanyaan hashtag izin tanya chat, diikuti nama, asal, pertanyaan, dan ditujukan untuk pemateri yang mana. Dan yang kedua itu pertanyaan yang akan ditanyakan langsung ke pemateri dengan menghidupkan audio dan video dengan format hashtag izin tanya AV, diikuti nama, asal, pertanyaan, dan ditujukan untuk pemateri yang mana. Sembari menunggu teman-teman menuliskan pertanyaan, sebelumnya sudah ada pertanyaan yang masuk, Pak, dari calon mahasiswa baru Teknik Manufaktur Kapal 2020, dari Saudara Muhammad Gibran Nasif Arizal. Mungkin Saudara Gibran bisa mengaktifkan audio videonya. Muhammad Gibran. Oh. Muhammad Gibran tadi. Muhammad Gibran. Oh. Ya, Muhammad Gibran, silakan mengaktifkan audio video. Ya, silakan. Audionya diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran Nasif Arizal. Saya asal SMA Negeri 1 Belajar Banyuwangi, dan sekarang menjadi Camaba Politeknik Banyuwangi, Politeknik Negeri Banyuwangi 2020 di jurusan D4 Teknik Manufaktur Kapal. Nah, saya ingin bertanya, nantinya setelah lulus nanti, apakah ada program kerjasama antara pihak kampus dan perusahaan-perusahaan yang terkait untuk menopang atau memberi lowongan kerja kepada para lulusan teknik manufaktur kapal ke depannya? Karena saya melihat di sisi lain teknik manufaktur kapal sendiri adalah prodi yang baru didirikan beberapa tahun belakangan ini dan masih belum ada lulusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Gibran. Mungkin Pak Heri dan Pak Pompi bisa memberikan jawaban, Pak. Dari siapa dulu, Pak Heri atau Pak Pompi? Ya, Pak Heri sudah menyalakan audio, silakan, Pak. Ini pertanyaannya untuk Mayor Pompi kelihatannya ini. Baik, saya coba jawab ya. Kalaupun misalnya itu pertanyaannya lebih mengarah ke saya, mungkin yang berhubungan dengan Angkatan Laut ya. Cuman kalau untuk lowongan pekerjaan yang sifatnya kerjasama dengan di luar Angkatan Laut, mungkin Pak Heri sebagai dosen di Poliwangi lebih capable itu untuk menjawabnya. Ya, yang jelas kalau kerjasama antara Poliwangi dengan TNI AL sejauh ini saya belum ada sepertinya. Ini baru ini karena kebetulan Pak Heri pernah dulu satu alma mater di ITS bareng, ya beliau mengundang dengan adik-adik juga yang ada di Politeknik.
mengundang untuk sesi pembicaraan. Alhamdulillah dengan senang hati kita membangun jaringan untuk misalnya kedepannya gitu loh. Karena jujur saja di TNI AL kita butuh informasi, butuh penelitian dan pengembangan untuk kemajuan di bidang TNI AL. Itu sumbernya ya cuman dari adik-adik, dari penelitian-penelitian terutama teknik perkapalan, baik di Poliwangi, di STAL ataupun di AL ataupun di ITS ataupun dari jurusan-jurusan yang sifatnya berhubungan dengan teknik perkapalan atau yang berhubungan tentang misalnya membahas tentang alutsista. Karena apa? Kita sangat membutuhkan informasi-informasi yang sifatnya pengembangan teknologi ke depannya. Nah, untuk berkarir ke depannya di TNI AL seperti yang saya kemukakan tadi, mungkin pihak dari dosen Poliwangi selalu monitor kalau ada pembukaan perwira karir. Tadi kan saya sudah kemukakan, mungkin bisa menjadi tidak hanya dengan Angkatan Laut, jadi bisa juga menjalin hubungan dengan instansi atau institusi TNI AD, TNI AU, ya, karena informasinya itu kalau untuk pembukaan dari perwira karir itu yang memegang itu biasanya informasinya itu dari Mabes TNI. Nah, itu biasanya bisa didapatkan juga informasinya itu ada di website gitu kan. Monggo untuk lebih lanjutnya, untuk lebih kedepannya untuk menjalin kerjasama lebih panjang dengan TNI, ya silahkan misalnya dari pihak Poliwangi menjalin kerjasama. Tetapi kalau untuk yang sifatnya pekerjaan di luar TNI, misalnya menjalin kerjasama dengan galangan, ya itu saya rasa pengalaman saya, galangan ini terfokus di daerah-daerah tertentu, tidak hanya misalnya di apa namanya di wilayah Banyuwangi sudah mulai ya. Sekarang ini kebanyakan di Batam sana kebanyakan, tapi sekarang sudah mulai ada di Lampung. Karena kemarin saya melayai ini melayai kapal-kapal itu ada di galangan-galangan yang tertentu, ada di Lampung, ada di Batam, ada di apa namanya di wilayah Jawa Timur, itu banyak gitu. Monggo silakan untuk pertanyaan yang saya berhubungan dengan ini mungkin bisa dilengkapi oleh Pak Heri. Langsung Pak masyarakat. Oke, langsung saja Pak. Melengkapi pertanyaan dari Mas Gibran, kami gagal dalam kurun waktu 6 bulan. Mudah-mudahan bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya TMK, baik itu di praktisi, di dalam tahun, di konsultan desain. Makanya kami dari pihak manajemen tadi banyak menjalin kerjasama karena memang itu memang dibutuhkan saat ini. Kalaupun nanti tidak bekerja di bidang yang berhubungan dengan teknik manuver kapal atau kapal secara umum, yang penting menjadi orang baik, Mas. Begitu. Sudah Mbak Dewi. Ya. Oke, sudah. Mas Gibran, ada yang ingin disanggah atau disampaikan lagi? Mas Gibran? Yang atas gimana? Ya, Mas Gibran. Oke, langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya.
Ini ada dari Mas Pradana Oktavianto. Izin tanya melalui audio dan video. Silakan ke Mas Pradana Oktavianto untuk menyalakan audio videonya, Mas. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Pradana Oktavianto dari Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Jadi ini pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Pengti. Jadi kapal-kapal TNI AL yang dibangun di PT PAL kan pastinya sudah approve sesuai dengan kelas. Jadi jenis inspeksi atau survei kapal apa saja yang dilakukan oleh kapal khusus dari TNI AL, apakah sama dengan kapal-kapal niaga lainnya atau berbeda, Pak? Mungkin itu, terima kasih. Ya, saya langsung jawab atau gimana, Mbak Pratiwi? Ya, Oke. langsung dijawab saja. Terima kasih Mas Pradana Oktavianto ya. Pertanyaannya, kapal TNI AL yang selama ini dicek atau inspeksi, yang contoh seperti di PT PAL, itu apakah sama dengan pengecekannya dengan kapal-kapal niaga? Tadi kalau menyimak inspeksi secara inspeksi ya, pemeriksaan, itu kita mengacu kepada standar internasional, Mas Pradana. Jadi tergantung, kalau misalnya kita kapal kita ini misalnya spesies militeri, ya militernya US-nya yang kita acu gitu. Tetapi kalau kita mengacu kepada DNV yang kita gunakan gitu standar inspeksinya. Jadi tergantung standar apa yang digunakan internasionalnya, karena kita kerjasama karena kita negara yang sifatnya tidak menganut satu kerjasama saja dengan Amerika ataupun dengan siapapun, kita terbuka. Bahkan dengan Rusia pun misalnya kapal-kapal kita banyak yang menggunakan standar Rusia gitu loh. Nah, kita juga menggunakan standar tersebut. Untuk kelas-kelas Sigma yang mungkin istilahnya kita dapatkan dari Belanda, kita menggunakan standar-standar kelas yang tentunya kita menggunakan standar kelas dari Belanda. Akan tetapi untuk pengujian atau inspeksinya, tentunya kalau inspeksi standarnya luar negeri itu biasanya itu ada sedikit di atasnya grade kelas yang kita punya gitu loh. Terutama apalagi kita digunakan untuk KRI ya, untuk kapal militer atau kapal khusus, itu ada grade spesialisasi dan tidak akan mungkin sama dengan dengan kapal-kapal dari niaga. Begitu juga dengan proses inspeksinya. Ya, inspeksinya mungkin proses pengecekan dari mulai step pengecekan saja tidak akan mungkin cuma sekali step udah selesai kita lolos dari QC sudah. Tetapi kalau di kapal militer ataupun kapal pendukung khusus gitu kan, itu dia akan bertahap, berjenjang dan berkelanjutan gitu loh, untuk mengecek ya di slide saya kan ada itu. Jadi akan ada istilahnya pengecekan secara berkala, kontinu, entah itu 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, nanti sampai dengan misalnya dia mendapatkan sertifikat layak operasi, layak laut, layak tempur. Jadi sertifikat itu pun berbeda-beda dari 3 sertifikat yang saya kemukakan tadi. Kalau dia layak operasi, mungkin dia hanya operasi saja, untuk bertempur belum tentu gitu kan. Nah,
bajak laut dia hanya untuk misalnya kegiatan misalnya yang sifatnya belum sampai ke operasi gitu loh, hanya misalnya layar saja gitu. Nah, yang paling misalnya harus memenuhi ini 3 sertifikat ini harus punya di lingkungan TNI AL gitu loh. Itu Mas Pradana kira-kira terjawab kah? Ya Pak, jadi berarti Gimana Mas Pradana? ya berarti untuk survei kapal dari TNI AL atau kapal-kapal khusus dari TNI AL sesuai dengan kelas atau dengan grade-nya itu ya Pak ya. Ya. Oke, kemudian untuk inspeksinya sendiri antara bangunan dengan persenjataannya itu apakah ada yang membedakan kelasnya atau sama Pak? Ya, tentunya untuk kelas bangunan dan senjata itu biasanya ada perbedaan. Belum tentu kelas yang digunakan itu dia memiliki juga istilahnya persenjataan yang digunakan gitu loh. Tentunya dia akan bekerja sama. Pada saat kita mempunyai proyek untuk membuat kapal baru dan bekerja sama dengan instansi di luar, tentunya TNI Angkatan Laut sudah memperhitungkan betul gitu loh standar yang ada untuk kapal dengan desain model seperti ini. Misalnya untuk konstruksinya kita ambil dari negara tertentu misalnya kayak gitu. Kalau misalnya senjatanya memang dia memenuhi standar yang spek yang kita inginkan, mereka punya mungkin standarnya mungkin bisa saja sama gitu. Tapi sepengalaman saya, setahu saya antara senjata dengan bangunan kapal itu berbeda gitu, Mas Pradana ya, yang ada di TNI AL gitu. Terjawab ya? Iya Pak. Ya oke. Oke, sama-sama Mas Pradana. Ada lagi Mbak Pratiwi? Oke, Purwaning Satria. Pertanyaannya sepertinya untuk Bapak Pompi juga. Untuk tenaga ahli, pemeriksaan maupun maintenance, kapal khusus apakah harus dari militer? Jika tidak harus dari militer, apakah ada pelatihan ataupun pendidikan khusus? Ya. Mbak siapa nih yang nanya nih? Oh, Mas Oki ya? Mas Oki, Pak. Mas Oki. Oke, saya jawab langsung Mas Oki ya. Jadi gini, untuk maintenance di kapal TNI itu biasanya kita untuk teknisinya kita akan menggandeng dari pihak galangan tertentu yang ditunjuk. Memang misalnya dalam artian kata, kalau kita berbicara kapal militer, tentunya kerahasiaannya juga saya terjaga. Nah, dan tidak sembarangan. Tadi di slide awal saya sudah kemukakan, kita akan menggandeng galangan-galangan yang misalnya dalam artian kata yang mereka diizinkan dan punya kapabilitas untuk bekerja sama dengan TNI AL dan tidak akan membocorkan istilahnya data teknis atau data rahasia yang ada di TNI AL. Tentunya juga istilahnya untuk teknisi, untuk perbaikan, untuk perawatan, maintenance kapal khusus, biasanya itu kita menggandeng teman-teman galangan di seperti contoh di PT PAL. Nah, itu biasanya teman-teman di PT PAL itu banyak yang lulusannya dari Politeknik Perkapalan Surabaya. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya nih ada di Politeknik Perkapalan dari Poliwangi nih yang bisa bekerja di PT PAL, ataupun dari mahasiswa Universitas Makassar, dari Undip. Itu saya sering ketemu tuh di PT PAL gitu loh. Akan tetapi nanti pada saat mereka teknisi di sana, perbaikan di sana dianggap sudah saya layak dari sisinya mereka sebagai approval, sebagai
perusahaan yang melaksanakan maintenance untuk KRI itu tidak serta-merta kita istilahnya approval juga, tidak, tetapi di lingkungan militer ada divisi atau satuan yang akan mengecek di situ baik perawatannya, baik kelayakannya, atau pemeliharaan kapalnya gitu loh. Nah, ini mereka akan membentuk satu tim, di mana tim-tim ini mereka tentunya sudah dibekali sebelumnya, sudah punya pengalaman. Yang pertama experience, mereka punya experience di perkapalan. Yang berikutnya pelatihan-pelatihan yang berhubungan tentang inspeksi atau maintenance perkapalan. Mereka sudah bisa dan mampu untuk memberikan misalnya advice tentang hasil kualitas daripada pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini atau galangan tersebut gitu. Terus pelatihan sudah tentu pasti di lingkungan TNI AL seperti saya itu selalu saya basicnya dari material, rata-rata dari pemeriksaan material, pemeriksaan laboratorium. Nah, saya akan dikursuskan di situ sampai betul-betul ahli tentang material dan pengecekan laboratorium tentang perkapalan atau alutsista. Nah, pendidikan khususnya apa? Ya akan disekolahkan. Contoh, saya dulu disekolahkan dari TNI Angkatan Laut untuk menempuh jalur S2-nya. Ngambil apa? Ngambil teknik perkapalan gitu kan. Jadi insya Allah kalau misalnya adik-adik ada yang berminat, nggak ada ruginya tuh masuk Angkatan Laut tuh. Sekolahnya ditanggung, pendidikannya gratis. Nanti kalau sudah lulus digaji juga jadi pegawai negeri kan, gitu kan? Insya Allah. Pak Heri juga mau dulu katanya jadi tentara gitu ya. Kira-kira gitu Mas Aki ya. Terjawab ya Mas Aki ya. Ada lagi Mbak Pratiwi? Masih ada tiga pertanyaan lagi. Monggo. Ini dari Ahmad Miftahul Mukminin. Untuk Mas Ahmad Miftah ini mungkin bisa menyalakan audio dan videonya. Mas Ahmad Miftah. Oh, ya saya baca. Ini saya baca di ini ya. Pihak ketiga itu maksudnya yaitu tadi rekanan dari galangan. Tentunya tadi saya sudah kemukakan yang memperbaiki atau maintenance itu tidak serta-merta misalnya Angkatan Laut sendiri yang memperbaiki semuanya, tidak. Kalau yang sifatnya yang kecil-kecil mungkin misalnya yang ringan Angkatan Laut bisa memperbaiki, tetapi kalau sudah sifatnya berhubungan dengan struktur bangunan kapal, mengenai standar dan lain sebagainya, dia akan menggandeng misalnya pihak ketiga itu pihak galangan yang ditunjuk yang memang misalnya mereka memiliki kerjasama dengan TNI AL, contohnya seperti PT PAL gitu. Itu maksudnya Mas Ahmad Miftah ya. Miftah. Saya rasa terjawab itu tadi, sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Oke, ada lagi Mbak Pratiwi? Jember. Ya. Mohon maaf sebelumnya, dalam perawatan kapal khusus, lebih khususnya kapal kemiliteran, biasanya terbuat dari material baja yang notabene baja akan getas bila terkena suhu ekstrim, khususnya suhu rendah. Untuk itu, bagaimana perawatan yang dilakukan untuk meminimalisasi getas pada material baja kapal tersebut? Nah, ya, ini lebih ke material ya. Baik, siapa namanya? Mas Alif Mulia ya, Mas Alif Mulia ya. Intinya gini, kalau kita berbicara baja, rata-rata kapal daripada TNI AL memang dia
menggunakan Fe3C ya. Memang bahan dasar kapal kita adalah baja. Tetapi apabila kita gunakan rata-rata di kita ini untuk operasi itu tidak di suhu ekstrim ya. Tetapi gimana kalau misalnya kita gunakan di suhu yang ekstrim seperti apa? Tentunya kapal KRI tidak akan memilih. Tadi kan saya sudah bilang kita akan mengecek dulu ada layak laut, layak operasi, ya, layak tempur gitu kan. Bagaimana kalau kita kirim misalnya seperti ke Libanon yang notabene kita akan misalnya melewati berbagai macam suhu ekstrim dan misalnya berpengaruh terhadap lingkungan sekitar gitu kan. Kadang ada daerah tropis, kadang ada daerah yang sifatnya ekstrim, ada subtropis gitu kan. Tentunya kita juga tidak akan mengirim kapal-kapal yang sifatnya seperti itu, yang sifatnya misalnya khusus untuk di daerah tropik atau daerah tropis saja gitu. Kita akan mengirim kapal yang memang memiliki kualitas bajanya atau kualitas kemampuan bajanya itu yang sifatnya bisa di suhu ekstrim. Contoh kelas-kelas Sigma yang dikirim untuk ke TNI AL untuk ke Libanon gitu kan, itu mereka akan mengirim kelas Sigma gitu loh, dimana plat baja daripada kelas Sigma itu mampu menahan suhu ekstrim gitu loh. Kemudian meminimalisasi getas ini harus pemahaman. Jadi saya rasa Mas Alif belum mendalami masalah baja nih. Nah ini harus ilmu teknik materialnya, harus ilmu pengetahuan logamnya di mata kuliah ilmu pengetahuan logam ini harus diperdalam. Jadi baja itu tidak semuanya getas ya. Jadi pada saat kita berbicara baja, di mana baja untuk plat-plat kapal itu justru baja karbon rendah yang digunakan, bukan baja karbon. Aduh, mati. Ada sedikit kendala di Pak Penti. Sembari menunggu Pak Pompi join ke webinar lagi. Mungkin lanjut teman-teman yang ingin bertanya lagi silakan tuliskan di komentar chat ya Pak. Oke. Oh ya, saya melanjutkan jawaban. Oke, silakan Pak. Nggak apa-apa, sorry, harusnya mau daftar dulu. Silakan. Ya, silakan Pak, silakan dilanjutkan Pak. Oh, iya. Apa pertanyaan tadi? Suaranya nggak keluar. Meminimalisasi getas pada material baja Pak. Oke, saya baca di belakang ya. Dari Alif Mulya Firdaus, nanti dilengkapi oleh Pak Pompi kalau sudah join lagi. Suhu rendah. Nah, suhu rendah itu tergantung baja yang dipakai. Baja yang dipakai itu material baja tinggi, baja rendah, atau baja karbon sedang, macam-macam itu. Nah, yang dipakai di Angkatan Laut itu kalau untuk yang beroperasi di daerah Indonesia itu biasanya bukan yang tinggi tapi yang sedang. Untuk yang untuk yang beroperasi di Indonesia. Tapi yang untuk suhu rendah tergantung kalau untuk baja itu kan ada A, grade B, grade D, grade E, F, kemudian gabungan AH, DH, EH, FH. Nah, tergantung kelasnya itu bisa dibuka sebenarnya di 3i volume
material itu rumah gratis 5 ton material ya. Kemudian bisa dilihat di SDM-nya untuk minus berapa dia, suhu rendahnya berapa. Setelah kalau EH atau FH itu biasanya minusnya sampai 40. Kantong EH berapa? EH 40 berarti minusnya 40. Cuma kuat tariknya itu setara dengan kuat tarik E. Nah, itu bisa itu. Cuma itu pendekatan ilmu perkapalan. Kalau pendekatannya ilmu material yang lebih ke kompeten Pak Bompi, walaupun sama-sama dari kampus yang sama. Oke, begitu Mbak Moderator. Di kau Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Ini ada interupsi dari Mas Pradana Oktavianto. Mendengarkan jawaban. Mungkin sebelum desain kapal pasti sudah diperhitungkan beberapa hal terkait, misalnya pelabuhan awal ke pelabuhan tujuan. Dari situ pastinya akan tahu bahwa kapal tersebut akan melewati perairan mana dengan suhu seberapa pasti akan dipertimbangkan oleh pihak galangan sebelum bangun kapal. Hal ini juga akan berkaitan dengan baja yang akan digunakan. Itu pendapat dari Mas Pradana. Mohon koreksinya kepada jajaran Bapak dosen bila ada salah. Oh ya, itu untuk kapal niaga. Kalau untuk kapal angkatan laut kan tidak seperti itu. Kan tidak ada rute. Kapal-kapal perang itu tak punya rute, cuma punya pangkalan saja dia. Maka dia beroperasi di daerah mana begitu. Gitu. Makanya jawabannya Pak Pompi tadi lebih umum. Jadi untuk interupsi. mohon maaf ada gangguan teknis sinyal. Ya, gimana Pak Heri? Saya sampai tim jawabnya ini. Monggo silakan. Gimana? Saya masuk di tengah-tengah soalnya keputus tadi. Ya ini. Gimana Mbak Pratiwi? Silakan. Sudah selesai dijawab Pak, dilanjutkan oleh Pak Heri, dan juga interupsi dari Mas Pradana juga sudah diluruskan juga oleh Pak Heri. Mungkin lanjut ke pertanyaan Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh Bapak Abdurrahman, Koordinator Program Studi Teknik Manufaktur Kapal. Ini pertanyaannya, berapa lama rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk inspeksi rutin? Misalnya contoh kapal korvet atau Sigma. Untuk Bapak Pompi. Oke, terima kasih banyak Pak Abdurrahman ya. Beliau menjabat sebagai apa kalau boleh tahu Mbak Pratiwi? Koordinator Program Studi Teknik Manufaktur Kapal, Pak. Oh ya, koordinator teknik manufaktur kapal ya. Terima kasih. Sebetulnya untuk inspeksi rutin di TNI AL tadi di slide saya sudah kemukakan kalau untuk kapal-kapal kita ada namanya inspeksi rutin Bapak. Inspeksi rutin yang misalnya terencana itu biasanya per semester. Bahkan pimpinan kalau memang sifatnya dia mau operasi itu biasanya kalau misalnya rencana misalnya kapal ini akan operasi ke luar negeri itu ke Lebanon misalnya gitu, itu dia akan dicek per triwulan atau secara insidentil dia akan dicek. Tetapi pada saat misalnya kapal ini tidak mendesak dan tidak tidak sesegera mungkin untuk melaksanakan tempur ataupun misalnya operasi secara mendadak hanya rutin saja, biasanya per 6 bulan Bapak, per 6 bulan itu kita secara umum kita akan cek kelayakan kapalnya gitu loh. Per 6 bulan itu yang rutin-rutin ya secara keseluruhan dari kegiatan-kegiatan untuk pengecekan di KRI gitu. Kira-kira gitu Bapak ya. Saya kembalikan ke nambahkan Pak. Ini Ya emang itu pengecekan rutin dalam perawatan ada safety. Maksud saya itu kalau perawatan rutin kan ada proses pengecekan asal itu rata-rata
adalah Sigma itu butuh berapa hari lah atau berapa bulan ya mengikuti prosedur inspeksi yang telah ditetapkan oleh BNI itu, yang mulai dari pengecekan material, pengecekan pada kemudian sampai selesai. Kira-kira itu batas. Karena yang kita tahu kalau kapal Sigma itu kan tulang punggungnya Indonesia untuk menjaga laut ya, pasti kan dia punya schedule operasi. Kalau seumpama nanti perawatan di docking nggak sesuai dengan tepat waktu, otomatis kan tugasnya itu kan juga terganggu akibat inspeksi yang mungkin yang seharusnya sesuai dengan schedule, tetapi ini molor karena ada masalah contoh di materi yang mungkin ada suatu kelemahan. Nah, ini mungkin dari pengalaman Pak Pungki bisa diceritakan seperti itu. Iya, ya betul sekali Pak Abdul Rahman. Jadi kalau docking rutin itu nggak lama biasanya Pak. Kalau docking rutin itu ditunjuk galangan tertentu, itu biasanya tergantung biasanya sekitar 14 hari. 14 hari itu cek rutinnya itu sudah harus selesai. Misalnya A sampai Z, tapi tergantung juga misalnya kerusakan atau apa, identifikasinya seperti apa, itu bisa lebih daripada 14 hari. Itu pengalaman saya selama saya dikelayakan. Akan tetapi kalau misalnya kita yang dikemukakan Bapak cek A sampai Z ini kemungkinan misalnya ini bukan docking rutin namanya, atau pemeliharaan atau pengecekan rutin. Kalau cek A sampai Z itu biasanya lebih ke hard depot gitu. Hard depot ini agak lama Bapak. Itu biasanya itu betul-betul terencana, misalnya perawatan kapal ini untuk total perbaikan dia harus full total keseluruhan, misalnya itemnya pun banyak dari A sampai Z. Nah itu namanya hard depot namanya kalau di Angkatan Laut, itu bisa lebih daripada 6 bulan pelaksanaannya Pak, gitu. Begitu Pak Abdurrahman. Terima kasih Pak. Iya Pak Abdurrahman. Ada lagi Mbak Pratiwi? Untuk sekarang tidak ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin teman-teman dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan lagi karena waktu diskusi masih panjang. Oke. Masih ada 15 menit lagi Pak. 15 menit. Iya. Karena buat teman-teman yang ada di roomnya ini. Mbak Pratiwi, boleh saya selingi ya sambil nunggu pertanyaan ya? Silakan Pak. Nah, ini saya kebetulan saya sumber perwira dari sumber sarjana. Maksud saya kebetulan istilahnya memang di Angkatan Laut itu ya mohon maaf sangat jarang sekali istilahnya yang mendaftar menjadi perwira TNI ya, yang memang dia jurusannya memang di teknik perkapalan atau manufaktur perkapalan gitu. Karena mereka beranggapan misalnya masuk TNI itu sama seperti masuk pekerjaan sipil biasa, cuma mengandalkan misalnya kemampuan akademik sudah gitu kan, nanti ini akhirnya dia nggak lulus. Padahal di TNI Angkatan Laut juga sangat membutuhkan lulusan-lulusan daripada teknik perkapalan atau teknik manufaktur perkapalan gitu. Nah, saya berharap ini mungkin di angkatan pertama yang sebentar lagi akan ada lulus, mudah-mudahan ada yang mendaftar nih di perwira karir dan lulus, tidak hanya lulus ya, lulus dan lolos. Kalau pendidikannya mungkin bisa lulus, tapi belum tentu lolos. Karena apa? Faktor-faktor pendukungnya tidak lolos itu karena apa? Tadi kesehatannya tidak memenuhi syarat, terus kemudian kemampuan istilahnya fisiknya tidak memenuhi syarat, akhirnya dia tidak lolos gitu. Secara akademik lulus sebetulnya gitu loh. Makanya saya berharap ada teman-teman yang memang istilahnya bisa bekerja sama dan bisa istilahnya menjadi mohon maaf mungkin berminat menjadi seperti saya gitu dan meneruskan adik-adik yang misalnya di level perwira untuk menjadi seorang perwira karir gitu. Itu yang saya harapkan dari Politeknik Negeri Banyuwangi ya.
Mungkin ada pertanyaan, mungkin sepertinya ada pertanyaan tuh kayaknya. Masih menunggu Pak. Ada pertanyaan lagi. Ini Mbak Intan siapa? Najen. Tapi langsung Dari Intan. Nah, mohon maaf. Pak Heri monitor ya? Monitor. Terdengar suaranya? Suara terdengar? Ya, terdengar Pak Heri. Oh ya, mohon maaf, HP saya drop, langsung off semua tadi. Oh, oke, saya enggak monitor apa yang di mungkin berdua. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. pertanyaan selanjutnya G Pak. G. Ini dari Intan Najmiatus. Pertanyaannya, apakah akreditasi berpengaruh besar untuk pendaftaran, maksudnya pendaftaran ke kemiliteran seperti itu Pak? Itu untuk Ini- Mayor Pompe ini. Oke, terima kasih Mbak Pratiwi. Mohon maaf saya tanya. Mbak apa moderator Mbak. Kalau pakai laptop memang sering hang kalau pakai Google Meet karena terlalu panas ya. G. Waktunya jangan lupa sudah jam 3. G Pak. Kurang satu pertanyaan lagi Pak. Mbak Intan ya? G. Dari Mbak Intan. Oke, Mbak Intan. Kami sedang mengusahakan dari manajemen prodi untuk menjadi B. Karena minimal untuk ikut itu pasti B. G. Ya, tapi salah satu dari kelebihan dari alumni teknik manufaktur kapal di Politeknik Negeri Banyuwangi, selain kita memang C ya, kita sekarang saat ini memang C, tapi kelebihan dari alumni calon, angkatan pertama ini, calon alumni teknik manufaktur kapal adalah jejaringnya. Jadi mudah-mudahan nanti C, baca pertanyaannya ya. Sorry, hilang anugerah saya. Chatnya. Pertanyaannya gimana? Apakah akreditasi berpengaruh besar terhadap pendaftaran ke bidang kemiliteran Pak? Ya, itu berpengaruh besar. Tapi nanti salah satu yang sekarang menjadi kajian dari manajemen prodi adalah nomenklaturnya teknik manufaktur kapal di database-nya TNI AL belum ada. Ya, nanti kami usahakan untuk bisa masuk karena yang terdata di sana masih D3 dan S1. Mudah-mudahan nanti setelah ini nanti dari pihak kita sama-sama berdiskusi Pak Mayor Pompi ya. Nomenklaturnya TMK itu belum masuk di database-nya Dikti. TNI AL. Jadi mudah-mudahan nanti ada database yang bisa dimasukkan. TNI manufaktur kapal itu dalam lingkupnya belum masuk, tapi dengan akreditasi C, salah satu kelebihan dari TMK adalah jejaringnya. Jejaringnya itu ya Mayor Pompi ya. Monggo Pak Pompi, silakan. Silakan Pak Pompi kalau ingin menambahkan Pak. Audionya dinyalakan G Pak. Audionya belum nyala. Oh ya, mohon maaf. Jadi saya jawab, akreditasi berpengaruh apa enggak? Yang perlu saya jawab adalah yang sangat penting, akreditasi sangat berpengaruh. Jadi dipersyaratkan di TNI ya, di rekrutmen TNI itu minimal B. Jadi akreditasinya minimal B. Gitu. Jadi Poliwangi sudah B belum ya? Pak Heri? Secara prodi C, secara institusi C. Tapi diusahakan sebelum anak-anak lulus kita sedang berjuang untuk menjadi baik institusi maupun TMK. Kalaupun nanti tidak sampai perjuangannya ya nanti maafkan. Jadi gini, bukan berarti istilahnya Anda atau adik-adik semuanya patah semangat untuk saya nggak bisa gitu. Tenang, istilahnya dalam artian kata ini perjuangan untuk pihak-pihak
prodi ataupun mungkin pimpinan direktur untuk menjalin kerjasama dengan atau mungkin ke TNI, TNI AL ataupun TNI-nya sendiri gitu, ke Mabes TNI, agar istilahnya boleh dibilang Politeknik Negeri Banyuwangi ini punya tempat tersendiri untuk Israel bisa mencetak anak didiknya menjadi seorang perwira karir gitu. Karena ini jurusannya udah oke nih, sudah masuk nih, sudah sip gitu loh. Cuman tinggal istilahnya sedikit polesan kerja keras lagi lah dari pihak kampus untuk meningkatkan akreditasinya gitu. Kira-kira gitu Pak Heri ya. Ada lagi Mbak Pratiwi? Terima kasih jawabannya Pak. Untuk sekarang sudah tidak ada pertanyaan lagi dan juga waktu untuk diskusi dirasa sudah cukup. Jadi sudah dirasa cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang luar biasa untuk penyampaian materi hari ini dan juga dosen dan jajarannya. Diucapkan terima kasih juga kepada direktur dan jajarannya, teman-teman dari luar Politeknik Negeri Banyuwangi. Terima kasih sudah bergabung di webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Baik. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih semuanya. Salam hormat untuk Bapak Direktur, Wakil Direktur 1, 2, 3, Kaprodi, dosen TMK, dan seluruh peserta yang ada. Saya atas nama pribadi, Mayor Laut Teknik Kompi Pratisna, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga. Walaupun kita cukup jauh jaraknya dari Jakarta maupun Banyuwangi, tapi saya membuka silaturahmi juga untuk kedepannya. Silakan monggo, saya punya alamat email, saya ada media WA ataupun nomor handphone. Kalau mau ada yang ditanyakan mengenai apa yang saya tahu, insya Allah saya akan jawab. Itu saja mungkin. Salam hormat buat Pak Heri maupun Pak Abdurrahman yang masih stay di webinar ini. Sampai ketemu lagi Pak. Nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pemateri bisa meninggalkan room. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh dosen dan juga untuk peserta. Untuk informasi mengenai sertifikat dan lain-lain itu akan disampaikan di grup. Oke. Penyampaian materi sudah selesai. Saya juga dari moderator sudah selesai menjalankan tugas. Terima kasih atas waktu yang sudah teman-teman berikan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.